Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suketirang. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Dan tentunya Mas Nara mengucapkan salam kenal semua. Semoga kalian selalu baik-baik saja ya di sana. Dan semoga saja kalian bisa menerima Mas Nara untuk menghibur kalian. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Santet Menyayat, Kemaluan Pelakor. Cerita ini ditulis oleh Tina Astuti. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Suketirang, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Suketirang. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih. So, let's begin. Malam itu, Marlin menuju sebuah pegunungan meratus yang cukup jauh. Tadi rokannya gerimis dan pekatnya malam. Ia terus melaju dengan mata yang sembab, amarah yang memuncak dan sakit hati yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sampai di lokasi dusun yang dituju, Marlin menepikan mobilnya dan keluar untuk bertanya langsung pada salah satu warga yang sedang berjaga. "Maaf, permisi, mau tanya alamat Mang Anto di mana ya?" tanya Marlin. "Itu di ujung sana, rumah panggung bercat coklat," jawab bapak-bapak menjelaskan detail rumah yang akan ditandangi. Marlin mengucapkan terima kasih dan pamitan kembali menuju tempat yang ditunjuk tadi. Tidak begitu jauh rumah panggung tersebut. Rumah kayu minimalis dan sangat indah dipandang, yang nantinya sang pemilik rumah yang akan membantu dirinya. Marlin menaiki anak tangga dan perlahan mengetuk pintu cukup sampai 3 kali. Jika pintu tidak dibukakan, itu artinya sang empu tidak terima tamu. Tok 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 tok. 1 kali ketukan disertai salam tak dibukakan juga. Hingga sampai di ketukan ketiga akhirnya jawaban dari dalam pun terdengar. "Waalaikumsalam. Ada keperluan apa, Neng?" tanya bapak-bapak yang berusia kurang lebih 60-an. "Mau cari Mang Anto? Apa benar ini rumahnya?" tanya Marlin dengan ragu. "Iya benar. Saya sendiri orangnya. Memangnya ada apa?" tanya beliau sembari mempersilakan masuk dan meminta duduk di kursi rotan ruang tamu. Marlin terkejut. Ternyata yang ia temui adalah seorang laki-laki sederhana pada umumnya. Tidak menyangka jika di depannya kini adalah seorang dukun. Tidak seperti dukun yang pernah ia dengar atau yang sering ia baca di novel-novel. Bahkan dukun di hadapannya kini memakai baju pada umumnya, wajah yang berseri dan tidak terkesan mistis sama sekali. Rumah beliau pun juga sangat nyaman, rumah minimalis dan bersih. Tidak ada bau kemenyan ataupun dupa. "Ada perlu apa memangnya malam-malam kesini?" kekeh beliau. "Mau minta tolong, Mang. Bisa kerjakan masalah saya?" jawab Marlin. Ia menjelaskan secara detail masalah yang ia alami. "Oh, begitu. Masalah sakit hati lagi rupanya," kata Mang Anto dan tertawa. "Ada fotonya?" Ada," jawab Marlin memperlihatkan foto suaminya dan juga foto pelakor itu. "Baiklah. Sudah saya tandai. Pertanyaan saya, mau kapan dikerjakan? Mau cepat atau tidak?" tanya Mang Anto dengan serius. "Mau cepat, Mang. Kalau bisa malam ini juga," jawab Marlin begitu yakin. Mang Anto tertawa mendengar penuturan Marlin. Padahal ia sudah sangat serius, namun ia malas akan diejak. Marlin berpikir, bisa-bisanya ia dipinta sang teman untuk meminta tolong ke dukun ini. Karena sejak pertama ia kesini, terasa tidak begitu yakin. Dari rumah dan segi penampilan seperti tidak menjanjikan. "Akan saya kerjakan. Tapi kamu harus mendapatkan rambut sang perempuannya, karena kamu memilih perempuan itu yang akan dihancurkan," jelas Mang Anto. "Baik, Mang. Perlu berapa helai?" tanya Marlin. "Apa segini cukup?" lanjut Marlin memperlihatkan gumpalan rambut yang ia keluarkan dari tasnya. "Wah, ternyata sudah disiapkan ya. Emang niat banget kamu," kata Mang Anto dan tertawa. Marlin terdiam saja. Ia langsung menyerahkan rambut sang pelakor itu ke hadapan dukun itu. "Baiklah, saya akan kerjakan sekarang," ucap Mang Anto mengambil pulpen dan buku. Marlin memperhatikan dukun di hadapannya kini yang sedang menulis sesuatu di atas kain putih bersih dan meletakkan rambut itu dengan cara digulung.
Sudah selesai. Sekarang tinggal kamu yang mengerjakannya, Neng. Letakkan kain putih dan rambut ini di antara sela-sela pohon bambu. Dan ini bacaan khususnya. Tutur Mang Anto menyerahkan satu lembar kertas yang bertuliskan sebuah mantra. Apa segitu saja, Mang? Tanya Marlin. Iya, memangnya kenapa? Enggak apa-apa, Mang. Rumpun bambu ini umum saja kan, Mang, tempatnya? Atau mau di mana? Tanya Marlin memastikan. Ya, terserah saja, jawab Mang Anto. Marlin memilih membawa pulang lagi karena di belakang rumahnya terdapat rumpun bambu dan jarang terjamah oleh orang lain. Sebelum meletakkan barang tersebut, baca ini dulu, jelas Mang Anto dan langsung diiyakan oleh Marlin. Saya sangat berterima kasih, Mang. Lantas saya harus memberikan mahar berapa? Tanya Marlin. Saya tidak pernah menerima mahar di muka. Itu bisa dibicarakan belakangan. Pokoknya kamu kerjakan saja dulu. Jika berhasil dan memuaskan, baru saya meminta mahar yang saya mau. Jelas Mang Anto. Baiklah, Mang. Sekali lagi saya terima kasih banyak sudah dibantu, ucap Marlin teramat senang. Ya, semoga puas dengan hasilnya. Kata Mang Anto tersenyum. Marlin pamit pulang karena sudah terlalu larut dan cukup lama ia menumpahkan rasa sakitnya. Setelah bercerita pada Mang Anto, hati dan perasaan Marlin terasa lebih enteng. Marlin melajukan mobilnya. Ia ingin secepatnya sampai rumah dan langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh Mang Anto. 1,5 jam menempuh perjalanan, akhirnya ia pun sampai di komplek Permata Permai yang baru ia tempati 6 bulan yang lalu. Marlin melangkahkan kakinya dengan cepat, membuka pagar dan juga pintu dengan tergesa. Ia ingat jika di belakang rumahnya ini adalah sebuah hutan dan terdapat rumpun bambu yang cukup rimbun. Marlin menuju halaman belakang dan membuka pintu besi yang sudah berkarat. Terakhir ia membuka 6 bulan yang lalu setelah ia baru pindah ke komplek ini. Derit pintu terdengar nyaring. Terlihat di depannya saat ini hutan lebat yang ditumbuhi pepohonan liar dan juga semak belukar. Marlin tidak tahu siapa pemilik tanah di belakang rumah ini. Entah itu punya perusahaan atau punya pemerintah. Suasana gelap dan sangat sepi. Sempat Marlin memperhatikan jam tangannya sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan penerangan senter kecil ia berjalan menuju rumpun bambu yang berada 15 meter dari pagar rumahnya. Angin malam menyapu kulit Marlin. Pijakan kakinya terdengar jelas di atas dedaunan kering. Matanya awas menatap sekeliling yang gelap. Marlin menelan ludahnya saat tiba-tiba burung hantu berbunyi persis di atas pohon langsat. Marlin berdiri di depan rumpun bambu dan mengeluarkan benda tersebut dari kantung bajunya. Gadang hambar, lakatan hambar, banyu hambar, sarabah hambar. Setelah membacakan mantra sampai selesai, Marlin menyebutkan nama sang pelakor untuk selanjutnya. Puspita Ningrum. Dengan yakin Marlin menaruh benda berupa rambut yang dibungkus kain putih itu ke sela-sela rumpun bambu. Marlin tersenyum sambil berkata, tak sabar menunggu efeknya. Wahai sahabatku. Di sela isak tangisnya, ia menampakkan seringainya. Rasa sakit akan ia balas dengan rasa yang lebih menyakitkan. Setelah meletakkan benda itu, lantas ia kembali membaca mantra penutup sebagai kunci, agar santet yang ia taruh menjadi kekal sampai sang pelakor mati dalam keadaan yang memprihatinkan. Marlin melirik sekitar, ia menelan ludah. Rasa sakitnya lebih besar dari rasa takutnya sendirian di dalam hutan yang lebat dan juga gelap. Ia tahu jika setiap rumpun bambu itu ada penghuninya, seperti saat ini yang ia rasakan. Sejak tadi ia mencemar mau bau sesuatu yang dihanguskan. Padahal tidak ada api yang membakar sesuatu. Kalaupun tetangganya yang melakukan pembakaran, rasanya tidak mungkin di waktu tengah malam. Dan tidak mungkin juga aroma hangus tercium sangat dekat. Sedangkan tetangganya rata-rata semua memiliki tembok tinggi sebagai pembatas hutan. Angin malam tiba-tiba berembus kencang menggoyangkan dedaunan, menimbulkan bunyi gemerisik. Ia menatap langit yang gelap sempurna menandakan hujan akan turun. Setelah mengucapkan kata pengunci, Marlin segera membalikkan badannya menuju rumahnya kembali. Kegiatannya sudah selesai, tinggal menunggu waktu mainnya. Marlin berjalan lebih cepat. Tadi hiraukannya rambut-rambut menggores kakinya yang mulus. Sesekali Marlin hendak terjatuh. Beruntung tubuhnya mampu menahan keseimbangan. Marlin memberanikan diri, melirik ke atas dan mendapati siluet bayangan yang sedang terbang.
namun kakinya terus melangkah menuju ke pintu. Tinggal selangkah lagi, Marlin mencapai pintunya. Entah keberanian dari mana, ia tiba-tiba menoleh ke belakang dan sorot matanya menatap rumpun bambu yang kini ada sosok perempuan. Marlin merasakan kakinya lemas. Ia harus bisa sampai di pintu masuk dengan sekuat tenaga. Ia pun melangkahkan kakinya dengan berat. Saat hampir tiba, terdengar suara tawa cekikikan tepat di belakangnya. Dengan nafas yang tersenggal, ia kembali menutup pintu berkarat itu dan bersandar di balik pintu sambil menetralkan degup jantungnya. Sudah ya juga, jika menginginkan sesuatu pasti ada rintangannya. Baru kali pertama ia dinampakkan sesosok wanita. Kakinya masih lemas, degup jantung masih tak beraturan. Rintik sudah berubah dengan deras. Ia langsung bangkit dan kembali berlari untuk sampai di pintu belakang agar bisa masuk ke dalam rumah. Syukurlah, semuanya sudah selesai, gumam Marlin dengan lega. Ia langsung masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Rumah yang besar ini, ia hanya tinggal sendiri. Rumah yang ia kontrak entah sampai kapan. Hanya tempat ini yang menjadi pelariannya di saat ia terusir dari rumahnya sendiri, dari hasil kerja keras bersama dengan sang suami belasan tahun membina rumah tangga. Beruntung ia memiliki tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, juga menyewa rumah yang lumayan nyaman. Setelah diusir dari rumahnya saat ini, ia masih belum bekerja, hanya mengandalkan uang simpanan yang ia punya. Marlin merebahkan tubuhnya yang sangat penat. Ia langsung tertidur pulas disertai gemuruh hujan yang mengguyur deras. Singkatnya, sudah 1 minggu ia melakukan santet rambut kasak paring tersebut. Setelah pengkhianatan waktu lalu, ia tak pernah bertemu lagi dengan suaminya ataupun dengan wanita perebut itu. Hari ini, Marlin sengaja pagi-pagi pergi ke rumah lamanya untuk mengambil barang yang ketinggalan. "Mbak Marlin, selamat pagi," sapa ibu-ibu yang sedang lewat di depan pagar rumahnya. "Pagi juga, Bu. Rajin banget olahraganya," kata Marlin berbahasa basi. "Iya, lagi pengen aja biar badan tetap bugar," jawab ibu-ibu itu yang tak lain itu adalah tetangga satu-satunya yang lumayan Marlin tahu. Biasanya ia hanya saling sapa dan lempar senyum seadanya. Sangat jarang ibu-ibu komplek di tempatnya berkumpul atau bergibah bersama. Yang ada mereka hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tak banyak yang Marlin tahu. Ia yang baru tahu tinggal di tempat itu dan juga lingkungan yang tertutup. "Mau kemana? Pagi-pagi udah rapi banget," kata Ibu Sum. "Mau ke rumah lama, ngambil barang yang ketinggalan," jawab Marlin dengan jujur. "Oh begitu, ya sudah saya pamit lagi ya," ujar Bu Sum. Marlin langsung menuju kediaman lamanya. Tak begitu lama menempuh perjalanan karena jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit jika jalanan mulus. Ia turun dari mobilnya, terlihatlah rumah besar di depannya. Rumah yang dipenuhi banyak kenangan saat ia masih berada di dalamnya. Tak ada yang berubah sedikit pun. Setelah hampir 6 bulan ia tinggalkan dan sekarang ia kembali ke rumah itu untuk mengambil barang dan juga memastikan bahwa wanita perebut itu kini sudah menggantikannya menjadi nyonya di rumah ini. Ia membunyikan bel dan tidak lama pintu pun terbuka. Terlihatlah asisten rumah tangganya yang masih sama. "Bu Marlin?" kata Bilasmi. "Iya Bi, saya kesini hanya untuk mengambil barang yang ketinggalan. Boleh saya masuk?" jelas Marlin. "Boleh, ini kan masih rumah ibu juga," jawab Bilasmi mempersilahkan masuk. Marlin tersenyum. Kedatangannya disambut hangat oleh pembantunya yang setia menemaninya saat di rumah itu. Marlin langsung menuju ke kamarnya. Tiba-tiba pergerakannya berhenti ketika Bilasmi menjelaskan jika semua barang Marlin sudah dipindahkan semua ke ruangan gudang. Bukan hanya barang pribadi, namun semua isi di kamar utama sudah berganti dengan barang baru, termasuk meja rias, dipan, dan lainnya. "Sejak kapan perempuan itu memindahkan barang-barangku ke gudang?" tanya Marlin. "Sejak kepergian nyonya hari itu juga," jawab Bilasmi sembari membukakan pintu gudang. Marlin mendesah. Ia mengambil beberapa barang dan juga bajunya yang masih ketinggalan. "Kemana perempuan jalang itu?" tanya Marlin lagi. "Ada di kamar sedang istirahat," jawab Bilasmi. "Ningrum sakit sudah 1 minggu terakhir ini," lanjut beliau lagi. "Hah? Sakit?" "Iya, kepalanya sakit akhir-akhir ini.
Jelas Bilasmi juga mengeluhkan gatal-gatal, badannya bentol-bentol, Bu. Sambung beliau. Gatal-gatal juga? Iya, mungkin emang efek hamil muda ya? Jawab Bilasmi. Hamil? Iya, Bu. Jawab Bilasmi. Mendengar kata hamil, hati Marlin langsung berdenyut. Ada rasa sakit yang begitu sulit ia jelaskan di dalam dada. Marlin tak banyak bertanya lagi, tapi Bilasmi terus bercerita tentang Ningrum dan keadaannya. Marlin yang sedang memasukkan barang-barangnya tanpa sadar ia tersenyum sembari membatin. Janinmu akan jadi targetku. Santet yang digunakan Marlin namanya santet rambut kasak paring. Kasak atau menaruh di sela-sela, paring sama dengan bambu. Oh ya, Bu Marlin sekarang tinggal di mana? Tanya Bilasmi juga membantu membereskan barang-barang yang akan dibawa. Di komplek perumahan Permai, Bi. Setengah jam perjalanan saja. Nggak begitu jauh kok, jawab Marlin sambil tersenyum. Oh begitu. Rasanya saya pengen deh ikut Bu Marlin saja. Di sini saya selalu serba salah dan berujung diancam akan diberhentikan kerja. Terang Bilasmi sembari membuang napasnya perlahan. Kok bisa begitu, Bi? Memangnya buat salah apa? Gak buat salah apa-apa, tetap disalahkan. Menu makanan yang bukan seleranya lah. Pokoknya banyak. Ngelunjak banget tuh si Ningrum. Jelas Bilasmi dengan suara pelan. Marlin tersenyum mendengar keluh kesah pembantunya itu. Ia tidak menyangka jika Ningrum begitu. Padahal yang ia tahu dulunya sahabatnya itu bersifat baik dan lemah lembut. Tapi ternyata ada sifat busuknya yang dia sembunyikan. Untuk saat ini saya tidak bisa ngajak Bibi pindah. Karena saya juga belum bekerja, Bi. Kata Marlin seadanya. Karena begitulah keadaannya saat ini. Nikmati saja, Bi, di sini. Nanti juga terbiasa dengan sikap Ningrum. Sambung Marlin lagi. Apa enggak ada cemburu lagi, Nyonya? Maaf saya bertanya. Sudah tidak ada lagi, Bi. Malahan yang ada rasa sakit jika mengingat pengkhianat seperti mereka berdua itu. Jelas Marlin menunduk dalam. Bilasmi memperhatikan majikan perempuannya itu. Terusir karena ada pengganti yang lain. Setelah itu mereka berdua terus mengemas barang. Tak ada yang Marlin tinggalkan kecuali perabotan. Sesekali Marlin berbincang dengan Bilasmi yang terus mengoceh mengeluhkan sikap pelakor itu. Mas Bian pulang seperti biasanya kan? Tanya Marlin. Ya gitu, Bu. Tapi setelah Ningrum sering sakit kepala, malah Pak Bian lebih sering pulang awal. Jelas Bilasmi. Oh begitu, Bi. Ya sudah, saya ingin langsung pulang saja ya, ucap Marlin hendak berdiri. Begitu pula dengan Bilasmi yang juga turut membantu mengeluarkan barang yang sudah dikemas dibawa keluar untuk dibawa Marlin. Mau saya buatkan minum dulu, Bu? Tidak usah, Bi. Saya ingin... Jika sudah selesai, silakan pergi. Setelah Ningrum yang tiba-tiba datang. Belum selesai jawaban Marlin, tiba-tiba Ningrum datang dengan wajah garangnya, sembari merendahkan Marlin. Entah sejak kapan perempuan itu berdiri di sana. Marlin dan Bilasmi tidak menyadarinya jika Ningrum sejak tadi menguping pembicaraan mereka. Ningrum, lirih Marlin. Ya, aku rasa kau tahu di mana pintu. Cepat pergi. Kata Ningrum mengusir Marlin dengan kasar. Aku juga mau pergi dari sini. Malas lama-lama di sini. Suasananya panas. Balas Marlin sengit sambil menenteng tas besar. Minggir, kata Marlin menyenggol lengan Ningrum yang masih berdiri di ambang pintu. Marlin memilih tidak meladeninya. Ia tak ingin berdebat dengan pelakor itu, hanya buang-buang waktu baginya. Lebih baik ia pulang, biarkan santet itu berjalan dengan semestinya, tanpa mengotori tangannya sendiri. Tanpa diduga Ningrum menjambak rambut Marlin dari belakang, sehingga membuat Marlin terhuyung. Ah! Pakik Marlin. Marlin juga ikut membalas perlakuan Ningrum. Mereka saling jambak dan mencakar satu sama lain. Sedangkan Bilasmi hanya bisa teriak-teriak tanpa melerai keduanya, karena tenaga beliau tidak terlalu kuat untuk memisahkan perempuan yang jauh lebih muda darinya. Apa-apaan kamu, Marlin? Ingat ya, kamu itu sudah diceraikan oleh Mas Bian, ucap Ningrum teriak di depan wajah Marlin. Iya, aku diceraikan karena ulah kamu. Kamu yang merebut Mas Bian dari aku. Dasar perempuan jalang. Sedangkan Bilasmi terus berteriak dan sesekali menarik Ningrum agar bisa melepaskan tangannya dari kepala Marlin.
Astagfirullah Ningrum, sudah, lepaskan Marlin, ucap Bilaksmi tanpa dihiraukan oleh Ningrum yang emosi hanya gara-gara disenggol Marlin. Tanpa diduga Bian datang dengan tergesa dan langsung melerai keduanya. Laki-laki itu menarik Ningrum dan memeluk selingkuhannya, membenamkan kepalanya Ningrum di dada bidang Bian, sembari mengatakan kata-kata sebuah cinta. Sudah cukup, apa-apaan kalian ini bertengkar begitu? Ucap Bian terus memeluk Ningrum untuk menenangkan selingkuhannya. Gundikmu itu yang mulai lebih dulu, padahal aku datang hanya mengambil barang pribadiku, jawab Marlin dengan lantang. Sudah selesai kan? Silakan pergi lagi. Dan ingat, jangan pernah datang lagi ke sini dan membuat keributan lagi, ucap Bian pada Marlin yang masih mematung. Baiklah, jawab Marlin singkat dan kembali berjalan menuju mobilnya. Marlin berpamitan pada Bilaksmi. Ia menyalami pembantunya itu dengan takzim sembari berterima kasih karena sudah menemani Marlin belasan tahun, dan sekarang pembantunya itu sudah berganti majikan yang baru yang dibawa oleh suaminya. Sepanjang perjalanan Marlin menangis. Ia tak menyangka jika Bian benar-benar kembali mengusirnya. Bahkan suami yang sangat ia hormati itu telah membentaknya dan lebih mementingkan selingkuhannya. Ia tidak menyangka jika akhirnya seperti sekarang. Laki-laki yang sangat ia cintai dan ia percayai itu kini membuat dirinya hancur. Sekarang ia harus menerima takdir jika suaminya telah tidak mencintainya lagi dan benar-benar telah memilih selingkuhannya daripada dirinya yang belasan tahun berkorban untuk keluarga kecilnya. Sakit hati Marlin melihat pemandangan yang ia saksikan barusan. Suaminya itu tanpa canggung sedikit pun memeluk Ningrum tanpa memikirkan perasaannya. Marlin masih sangat mencintai suaminya itu. Tak sedikit pun ia tak pernah berpikir untuk berpisah dengan suaminya dengan cara seperti ini. Di sepanjang perjalanan ia hanya menangis. Bayangan tentang dirinya bersama suaminya terus berputar-putar seperti kaset yang diputar ulang. Sudah sebulan sejak waktu itu. Kali ini Marlin kembali berkunjung ke tempat dukun yang ia percayai. Malam itu juga Marlin berangkat dengan membawa barang pribadi Ningrum berupa celana dalam perempuan itu. Mang, kayaknya cuma berefek pusing doang ya santet kemarin, tanya Marlin. Memangnya kenapa? Gak puas hasilnya kalau cuma pusing doang, jawab Marlin. Bukannya kamu menginginkannya dengan cara membuat perempuan itu mati secara perlahan? Dan itu memang begitu caranya, ungkap Mang Anto. Hanya pusing saja terus-menerus? Mang Anto tersenyum sambil berkata, itu salah satunya. Dan akan ada efek gatal-gatal, sambung beliau. Apa kau ada berkunjung ke sana dalam waktu terakhir ini? Tidak ada, Mang, jawab Marlin menggelengkan kepalanya. Coba kamu lihat efek yang ditimbulkan saat ini, ucap Mang Anto. Marlin tahu arah pembicaraan dari dukunnya itu. Ia langsung merogoh ponselnya dan langsung menekan nomor pembantunya. Selang beberapa menit berbasa-basi menanyakan kabar dan lain-lain, tiba-tiba Marlin tersenyum sembari menutup teleponnya. Gimana? Tanya Mang Anto. Marlin tersenyum sembari berkata, sesuai apa yang sampean jelaskan, Mang. Mang Anto tersenyum. Beliau juga senang mendengar kabar tersebut. Tapi Marlin masih menampakkan wajah murungnya karena ia ingin Ningrum merasakan sakit yang tidak tara. Jadi celana dalam ini tak perlu digunakan? Tanya Marlin lagi. Mang Anto menggelengkan kepalanya sembari berkata, tidak, Neng. Marlin hanya berohria saja. Mang Anto memang hebat, tapi pekerjaan beliau kurang memuaskan bagi Marlin. Jika tidak puas dengan hasilnya, boleh Neng Marlin ke tempat yang berbeda. Tapi saya hanya bisa membantu begitu, ucap Mang Anto. Marlin hanya tersenyum menanggapinya lalu ia berkata, apa yang dialami pelakor itu akan berimbas pada kandungannya? Bisa, Neng. Mau diapakan? Marlin tersenyum sembari berkata, saya mau jadinya luruh, Mang, kata Marlin. Waduh, ngeri juga ya, kekeh beliau. Jadi gimana, Mang, selanjutnya?
Lihat saja dulu, Neng. Sabar, ujar beliau. Kalau santet celana dalam, berarti ditolak ya, Mang? Tanya Marlin. Padahal saya sudah menyiapkan celana dalam pelakor itu buat bikin dia tambah sakit loh. Jelas Marlin lagi. Apa perlu dibuat semakin menderita, Mang? Tanya Marlin. Terserah saja. Tapi saran saya yang kemarin juga sudah cukup, jawab beliau. Tapi saya ingin dia lebih sakit lagi, Mang. Saya ingin dia secepatnya mati. Saya muak melihatnya. Muak, kata Marlin dengan mata yang berkaca-kaca. Namun Mang Anto menolak Marlin dengan cara halus. Menurut beliau santet kasak rambut sudah cukup. Karena itu adalah salah satu santet yang cukup hebat, membuat korban lama-kelamaan menjadi sakit-sakitan. Apalagi jika seseorang tersebut sebelumnya sudah memiliki penyakit serius di dalam tubuhnya, maka santet tersebut akan menyebar dengan cepat, hidup di tubuh manusia menjadi leluasa, dan berakhir pada penyakit komplikasi. Lihat dulu ke depannya. Jika benar-benar belum puas, boleh datang lagi ke sini, ucap Mang Anto. Ya sudah, Mang. Saya pamit pulang saja, ucap Marlin. Tunggu dulu. Di mana kamu meletakkan bungkusan kemarin? Tanya Mang Anto. Di belakang rumah saya, Mang. Kebetulan ada rumpun bambu. Karena belakang komplek masih berupa hutan, jelas Marlin sambil tersenyum. Oh iya. Tapi sesekali jenguk benda itu ya. Takutnya jatuh atau hilang, kata Mang Anto dan langsung diangguki oleh kepala Marlin. Marlin masih nampak masih berbincang dengan Mang Anto. Niat pulangnya ia urungkan karena ia masih nyaman untuk mengobrol dengan lelaki tua di hadapannya kini. Mang, apa bisa kembali merebut suami saya? Tanya Marlin. Bisa, memangnya mau kembali lagi? Tanya balik Mang Anto. Saya ingin kembali hanya menyakitinya, Mang, terang Marlin. Sepertinya kau salah sasaran. Seharusnya suamimu itu yang menanggung sakitnya, bukan wanita perebut itu. Kata Mang Anto tertawa. Saya sakit hati karena yang menjadi perebut itu sahabat saya sendiri, Mang. Orang yang paling saya percayai, teman dari kecil, dan saya tak pernah terpikirkan jika sekarang akan menjadi musuh, ungkap Marlin menahan emosi. Iya, saya tahu, tapi suamimu. Iya, Mang. Saya juga tahu bahwa suami saya memang yang lebih duluan merayu, karena perempuan itu yang memberikan kesempatan, ucap Marlin memotong ucapan Mang Anto yang sejak tadi hanya menertawakan cerita Marlin. Oh, baiklah, jawab Mang Anto kembali tertawa. Marlin tampak kesal pada lelaki di hadapannya, karena ia merasa dukunya itu sejak tadi hanya menertawakannya, seperti sangat lucu apa yang dibicarakan olehnya. Padahal Marlin mati-matian menahan untuk tidak menangis, tapi ceritanya seperti bualan saja. Mang, berapa uang yang harus saya bayar? Tanya Marlin. Saya tidak menggunakan tarif, terserah saja. Saya di sini hanya membantu, dan ingat, saya lepas tangan karena yang mengerjakan tugas itu semua adalah kau seorang, ucap Mang Anto serius. Marlin tahu maksud arah pembicaraan Mang Anto, karena lelaki itu sebenarnya paling anti membantu orang yang ingin balas dendam. Makanya beliau tak banyak gerak atau meminta permintaan yang aneh-aneh, karena beliau lepas tangan dan setelahnya tidak ikut campur. Soal urusan doa, Mang Anto menyerahkannya kepada pelanggannya. Makanya beliau hanya membantu di awal saja, sekedar menuliskan mantra sihir, dan sisanya ia serahkan kepada pelanggannya untuk dibaca atau ditaruh di tempat khusus. Marlin mengeluarkan uang yang sudah rapi di dalam amplop dan menyerahkannya pada Mang Anto. Segini cukup, Mang? Tanya Marlin. Terserah saja, saya nggak minta berapa, jawab Mang Anto menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya terima ya, kata Mang Anto. Oh ya, Mang, yang saya dengar sampai juga melayani siraman atau mandi, tanya Marlin. Iya, tapi itu yang melakukannya adalah istri saya, jawab Mang Anto. Tujuannya biar apa ya, Mang? Siapa tahu saya ingin melakukannya, ucap Marlin sembari tersenyum. Untuk tujuannya terserah untuk apa. Niatnya masing-masing. Intinya mempercantik diri, bukan hanya modal skincare, tapi siraman khusus juga harus, agar bisa memikat lawan jenis, terang Mang Anto.
Siraman tersebut boleh dikerjakan untuk disayang suami atau buat umum biar enak dipandang pasangan dan orang-orang. Lanjut beliau lagi. Oh, begitu rupanya, Mang. Nanti boleh deh saya melakukan siraman tersebut, ucap Marlin. Tapi sebelumnya harus bikin janji lebih dulu, karena semuanya harus disiapkan. Nanti bunga khusus juga disertakan, dan yang mencari bunganya juga harus pelanggannya, ucap Mang Anto menjelaskan panjang lebar. Pokoknya bila perempuan, nanti saya serahkan pada istri saya yang menangani, lanjut Mang Anto. Marlin baru tahu jika zaman sekarang masih ada yang mempercantik diri dengan acara mandi atau siraman khusus, atau bisa juga dengan rajahan. Itu juga termasuk salah satu memikat lawan jenis dan agar disenangi semua orang. Ya sudah, Mang, saya pamit aja lagi, udah malam banget ini, ucap Marlin pamit pulang dan diantar oleh Mang Anto ke depan rumah. Pagi itu Marlin masih berada di rumahnya. Ia sebenarnya ingin mengetahui lebih banyak perkembangan Ningrum. Entah sejauh mana santet yang ia perbuat kemarin. Namun ia bingung bagaimana bisa melihat keadaan mantan sahabatnya itu. Rasanya ingin menelpon pembantunya dan ingin menanyakannya langsung. Tapi ia rasa itu salah dan bisa mengakibatkan Bilaksmi berpikir yang tidak-tidak. Marlin memilih pergi langsung ke rumah lamanya. Ia membuat alasan dengan mengambil barang yang ketinggalan. Sekalian ia mengambil perabotan yang ia beli sendiri. Walaupun di rumah barunya sudah ada perabot, namun ia harus tetap mengambilnya. Karena jika dipikir-pikir lumayan buat Marlin untuk dijual kembali. Ia tersenyum dan langsung bersiap, memakai pakaian bagus dan penampilan yang semenarik mungkin. Ia juga menyewa mobil pick up untuk mengangkut barang-barangnya. Saat Marlin sampai, ia disambut oleh mantan suaminya Bian yang hendak pergi. Mau apa kau kesini, Marlin? Aku hanya ingin mengambil barang-barang yang kubeli dengan uangku sendiri, jawab Marlin dengan singkat. Tak sudi jika istri barumu yang menikmatinya. Lanjut Marlin lagi. Ambil saja dan setelah itu langsung pergi. Jangan mengganggu ketenangan kami dengan mencari keributan, ucap Bian. Ingat, rumah ini bukan milikmu lagi, lanjutnya. Marlin langsung berjalan masuk tanpa menggubris perkataan mantan suaminya itu. Ia disambut hangat oleh Bilaksmi sambil menemaninya duduk di dapur. Ningrum kemana? Kok gak kelihatan? Ada di kamar. Dia mah hobi di kamar aja, jawab Bilaksmi. Lagi sakit juga katanya, lanjut beliau. Sakit? Iya, masih gatal-gatal. Badannya udah gak cantik lagi. Mana kadang jerit-jerit kesakitan kepala, jelas Bilaksmi. Ah, masa sih, Bi? Bilaksmi terus bercerita panjang lebar dengan suara setengah berbisik. Iya, santetnya manjur, jelas Bilaksmi tanpa mengalihkan pandangannya. Maksudnya, Bi? Tanya Marlin dengan heran. Tidak apa-apa, Bu, saya hanya bercanda, jawab Bilaksmi terkekeh melihat wajah Marlin yang sangat serius menanggapinya. Marlin mengembuskan nafasnya perlahan. Ia merasa lega jika pembantunya itu ternyata hanya bercanda saja. Ia khawatir jika santetnya itu mudah dikenal, jika yang dialami Ningrum adalah sakit yang dibuat-buat. Bu Marlin, apalagi yang perlu dibawa? Tanya sopir pickup. Semuanya yang ada di dalam gudang, Bang, jawab Marlin. Marlin sengaja mengangkut semua barang-barang di rumah ini. Sebetulnya ia ingin rumah ini juga perlu dibagi dua, karena ia juga turut andil dalam membeli rumah tersebut, berhemat dan menabung bertahun-tahun lamanya untuk membeli rumah impian. Namun ternyata ia ditakdirkan tak bisa selamanya sampai mati tinggal di rumah tersebut. Bilaksmi membuatkan minum untuk sopir pick up dan temannya yang sejak tadi mondar-mandir mengangkat barang. Bi, saya mau ke toilet sebentar ya, ucap Marlin ketika Bilaksmi tengah menyiapkan minuman dan beberapa cemilan. Marlin memang menuju toilet. Namun setelahnya ia melangkahkan kaki di mana kamar utama berada. Entah kenapa kakinya membawanya ke sana, padahal ia sebenarnya tidak ingin melihat wajah pelakor itu. Namun setelah mendengar rintihan, jiwa penasarannya muncul dan kakinya melangkah menuju sumber suara. Sejak tadi Ningrum tidak kunjung keluar, sekedar marah-marah atau apa. Padahal dari tadi di rumah tersebut cukup berisik karena beberapa orang yang tengah mengangkut barang. Saat Marlin berada di depan pintu kamar, tiba-tiba ia dipanggil salah satu anak buahnya.
Bu Marlin, semuanya sudah selesai, ucapnya. Oh baiklah, mari kita ke dapur dulu, jawab Marlin menggiring ke dapur untuk istirahat dan minum-minum. Niatnya ingin mengintip sahabatnya itu ia urungkan. Padahal tinggal beberapa langkah lagi maka rasa penasarannya akan terobati. Entah bagaimana reaksi sahabatnya itu ketika santet yang ia berikan bereaksi di tubuhnya kini. Tubuh yang membuat sang suami terpikat, bahkan sudah mencicipinya saat Marlin masih belum mengetahui fakta sebenarnya. Bu Marlin, minum dulu nih, ucap Bu Laksmi yang memberikan secangkir es jeruk. Habis ini langsung pergi ke rumah Bu Marlin kan? Atau ada barang yang perlu dibawa lagi? Kayaknya ada lagi pak, saya lihat dulu ya, nanti ada yang ketinggalan lagi, jawab Marlin beranjak berdiri masuk ke ruang tamu. Marlin tahu Bu Laksmi sedang mengikutinya. Perempuan parubaya itu membantu seakan menguasai Marlin. Bi, boleh tidak aku ke kamar utama? Sepertinya jangan bu, khawatir Ningrum emosi. Karena akhir-akhir ini Pak Bian juga sering dimarahi dan berakhir dengan adu mulut, jelas Bu Laksmi. Pokoknya sensitif banget, lanjut beliau lagi. Marlin juga membawa oven listrik, meja rias, kasur, bahkan bantalnya pun ia juga bawa. Beberapa pajangan juga ia bawa, karena ia pikir-pikir jika dijual lagi lumayan banyak duit yang akan ia dapatkan. Lumayan untuk memenuhi kebutuhannya sebelum bekerja. Bu Marlin, semuanya sudah siap dan selesai, kita pergi sekarang. Marlin mengira-ngira barang yang sudah siap, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu barang pribadi yang ia lupakan, namun tidak ada dalam gudang. Tunggu pak, ada satu barang lagi yang kelupaan, jawab Marlin. Bi, di mana sofa pribadi yang berada di dalam kamarku? Tanya Marlin pada Bu Laksmi. Maksudnya sofa single? Iya Bi, sofa yang baru aku beli, jelas Marlin. Kalau sofa itu masih berada di dalam kamar, tidak dikeluarkan dari kamar, karena Ningrum juga menyukainya, jelas Bu Laksmi. Sofa single yang dimaksud ialah sofa yang beberapa waktu lalu baru dibeli Marlin. Sofa berwarna ungu yang ia letakkan di dalam kamar untuk duduk bersantai menghadap jendela yang di depannya berupa jalanan. Masih di kamar, dan pelakor itu juga suka. Ya sudah, sofa itu aku ambil aja sekarang. Enak aja, Jalang itu memakainya. Aku yang beli, tak sudi aku memberikannya pada perempuan itu. Kata Marlin emosi dan langsung menuju kamar utama. Marlin berjalan dengan tergesa. Ia tak suka jika barang pribadinya dipakai oleh pelakor itu. Sudah cukup suaminya yang ia ambil dan tidak dengan barang-barang miliknya. Marlin berjalan diikuti oleh dua anak buah suruhannya. Ia menuju kamar dengan pintu berwarna coklat gelap. Tanpa permisi ataupun mengetok lebih dulu, Marlin langsung membukanya dan pintu tersebut tanpa dikunci. Saat Marlin membuka, ia dikejutkan dengan penampilan sahabatnya itu. Wajahnya penuh bentol-bentol, bahkan tangan dan kaki mulusnya dipenuhi dengan penyakit cacar. Hah, Marlin! Pekik Ningrum terkejut atas kedatangan Marlin ke kamarnya. Mau apa kau kesini? Tenang aja Rum, aku kesini hanya untuk mengambil sofa aku yang ketinggalan di sini, jawab Marlin tersenyum miring dan langsung memerintahkan pada anak buahnya untuk membawa sofa tersebut. Sepertinya kau sangat betah ya tinggal di sini, ucap Marlin tersenyum menyinggung penampilan Ningrum. Iya, memang benar. Aku sangat beruntung bisa menikmatinya tanpa capek-capek menemaninya dari nol. Jawab Ningrum juga ikut menyeringai. Marlin hendak melayangkan tangannya, tapi ia urungkan kembali ketika ia teringat ia tak mau mengotori tangannya sendiri dengan membuat keributan. Lebih baik membalas dengan secara diam-diam, namun lebih menyakitkan. Ya, kamu memang beruntung dan menang banyak. Lihat tubuhmu sepertinya juga ikut menikmati hasilnya. Kekeh Marlin memperhatikan penampilan Ningrum dari atas sampai bawah dipenuhi cacar. Maksud kamu apaan, Marlin? Mau mengejekku? Ya mungkin sebentar lagi Mas Bian juga akan berpaling pada perempuan lain karena melihat tubuhmu yang semakin hari membusuk itu. Kata Marlin tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin Mas Bian begitu. Suamimu itu sudah sangat candu dengan tubuhku dan tidak akan meninggalkan aku. Tidak seperti dirimu. Aku bisa memberikannya anak, tapi tidak dengan kau Marlin.
ucap Ningrum menyudutkan. Terkepal erat tangan Marlin mendengar penuturan wanita di hadapannya tersebut. Dadanya panas mendengar hinaan itu. Namun ia bisa mengendalikan dirinya dengan membalas dengan tawa yang keras. Lucu sekali kau Ningrum. Siapa tahu kedepannya gimana. Gelak Marlin. Sebelum Marlin meninggalkan kamar, tiba-tiba ia kembali berbalik dan berkata, nanti bukan Mas Bian yang meninggalkanmu, tapi kau yang lebih dulu meninggalkannya, alias kau mati. Setelah mengucapkan kata tersebut, Marlin langsung melenggang pergi. Sedangkan Ningrum hanya diam saja. Kata-kata Marlin seperti pukulan telak baginya. Tangannya terkepal kuat tanda ia marah, tak terima dengan perkataan Marlin yang begitu menusuk. Awas kau Marlin! Hah! Teriak Ningrum sambil menutup pintu dengan keras. Ningrum sangat frustasi kedatangan Marlin sangat mengganggu ketenangannya. Ditambah saat ini, ia tak bisa membalas perlakuan Marlin. Karena jika ia berkelahi dengan mantan sahabatnya itu, bisa mengakibatkan luka di tubuhnya sakit. Tidak sengaja terpegang saja mampu membuat Ningrum menjerit kesakitan. Ia benci tubuhnya saat ini. Tubuhnya dipenuhi cacar air, padahal ia sudah berobat untuk menyembuhkan cacarnya. Namun ia pikir belum saatnya sembuh sekarang. Mendengar umpatan Ningrum dari jauh, Marlin hanya tersenyum. Mantan sahabatnya itu pantas mendapatkan ucapan tersebut. Bu Marlin? Oh, Bilasmi, ada apa? Kenapa Ningrum teriak-teriak? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Bi. Tenang aja, perempuan itu hanya tantrum kok. Jawab Marlin melangkah keluar rumah. Maksudnya tidak diapa-apakan, Bu? Saya takut dimarahin Pak Bian jika terjadi sesuatu pada Ningrum. Jelas Bilaksmi. Tenang aja, Bi. Seujung kuku saya tidak ada menyentuhnya. Jika Ningrum mengadu-ngadu yang tidak-tidak atau Bibi yang disalahin, lapor saja sama aku. Nanti aku yang bicara sama Mas Bian. Terang Marlin berpamitan pergi dan meninggalkan pekarangan rumah besarnya. Mobil pickup mengangkut barang Marlin juga mengikuti mobil Marlin pulang. Walaupun ia sudah memberikan pelajaran pada sahabatnya itu, tapi entah kenapa hati Marlin masih tak tenang. Amarahnya masih belum tuntas. Ia masih tidak puas melihat wanita perebut itu hanya sakit biasa. Ia menginginkan pelakor itu lebih sakit dan pedih lagi yang dirasakan. Ia sangat benci dan tidak puas dengan hasil santet dari Mang Anto. Mungkin itu efek permulaan. Sabar dulu, batin Marlin menenangkan dirinya. Mobilnya tiba di komplek perumahan. Ia segera membuka pagar dan meminta para anak buahnya untuk membawa barang-barang tersebut untuk dibawa masuk ke salah satu ruangan kosong. Sore itu Marlin sedikit menatap perabotannya. Terlihat di sebuah sofa ungu beberapa helai rambut yang rontok. Marlin tersenyum sambil memungut rambut tersebut. Rambut berwarna pirang dan panjang, ia yakin itu adalah rambut Ningrum. Lumayan buat simpenan. Siapa tahu membutuhkan di lain waktu. Lirih Marlin memungut rambut tersebut dan menggulungnya dengan satu lembar tisu. Ternyata tidak sia-sia membawa sofa tadi. Gumamnya lagi. Marlin sehari-hari mengandalkan uang simpanannya untuk hidup sehari-hari. Walaupun ia tidak memiliki pekerjaan, namun ada sebuah usaha toko pakaian yang ia dirikan saat masih menjadi status istri Bian. Ada 2 buah toko pakaian yang berada di dalam pasar. Lumayan menguntungkan bagi Marlin untuk saat ini. Hanya itu yang ia kelola. Selebihnya ia hanya sering berada di rumah dan sesekali pergi ikut membantu karyawannya untuk menghilangkan rasa sepi dan mengalihkan rasa sedih. Pak Bian tadi ada kesini, Bu. Ucap Vina, salah satu karyawan yang menjaga toko. Ngapain? Katanya tadi nyariin Bu Marlin. Tapi tidak lama, Bu. Langsung pulang. Jelas Vina. Oh begitu. Ya mungkin hanya ingin melihat perkembangan toko, Vin. Jelas Marlin juga heran. Entah buat apa mantan suaminya itu mencari dia ke sini. Apa Pak Bian tidak mengetahui kediaman ibu sekarang? Tanya Vina. Ya tidak tahu, jawab Marlin. Oh pantesan. Berarti beliau ke sini memang cari ibu dan bertanya alamat rumah ibu. Tapi saya juga nggak tahu, jawab Vina polos sambil tertawa. Ia tidak memberitahu alamat tempat tinggalnya sekarang pada siapapun untuk menghindari hal-hal berkaitan dengan Bian ataupun tentang masa lalunya. Untuk kamu gak tahu alamat saya ya,
kekeh Marlin. Besoknya saat Marlin bersantai, tiba-tiba sebuah ketukan pintu terdengar nyaring dengan diketuk keras. Siapa yang bertamu sepagi ini sih? Pikir Marlin tergesa-gesa menuju pintu utama. Ya, tunggu sebentar, ucap Marlin seketika terkejut melihat siapa yang datang. Entah tahu dari mana mantan suaminya itu tahu alamat rumahnya. Ada apa? Tanya Marlin tanpa mempersilahkan tamunya masuk. Kamu apakan ningrum kemarin? Ia begitu histeris dan sakitnya bertambah. Kau tahu kan jika dia sedang sakit? Bisa-bisanya kau masuk ke dalam kamar pribadi kami tanpa permisi sih? Ucap Bian dengan intonasi tinggi dengan tatapan nyalang. Aku tidak mengganggunya. Aku hanya ingin mengambil sofaku. Ingat, itu juga barang pribadiku. Tak sudi jika dia yang memakainya. Jawab Marlin tak kalah lantang. Tidak mengganggu. Bukan kau mendorongnya, menamparnya, dan memaki-maki Ningrum. Untuk kali ini aku peringatkan kau, Marlin. Jangan sentuh istriku lagi. Jangan pernah datang ke rumah kami lagi. Ingat, rumah itu bukan milik kamu lagi. Camkan itu. Ucap Bian emosi terlihat dari wajahnya memerah padam dengan tangan yang hendak menampar Marlin. Marlin hanya tersenyum miring. Sudah ia duga jika pelakor itu pasti mengadu yang tidak-tidak dan akan menyudutkan dirinya. Setelah memberi ancaman tersebut, Bian pun langsung pulang. Seperginya mantan suaminya tersebut, Marlin berteriak dan memecahkan barang-barang yang berada di sekitarnya. Dasar perempuan sialan! Ia mengusap wajahnya frustasi. Perasaannya campur aduk. Ia tak terima jika ia difitnah perempuan itu. Marlin segera menelpon Bik Lasmi. Ia ingin tahu apa yang terjadi di rumah itu. Pasti pembantunya itu juga turut disalahkan. Panggilan berdering namun belum diangkat. Halo, assalamualaikum Bi. Iya, waalaikumsalam Nyonya. Jawab Bik Laksmi tanpa diminta. Beliau meminta maaf karena beliau memberitahu tentang alamat rumah Marlin pada Bian. Karena beliau juga didesak oleh majikan laki-lakinya. Tapi Bibi tidak diapa-apain kan? Tidak. Gimana dengan Bu Marlin? Tanya balik sang pembantu. Aman Bi. Mas Bian hanya datang untuk marah-marah saja kok. Jelas Marlin menceritakan semuanya pada Bik Lasmi. Perempuan parubaya itu juga menceritakan pada Marlin jika Ningrum mengadu-ngadu yang tidak-tidak, sehingga membuat Bian emosi. Apa Ningrum bertambah sakit Bi? Oh, maksudnya histeris gitu? Tanya Marlin memastikan apa yang dikatakan oleh Bian. Tidak Nyonya, Ningrum baik-baik saja. Tapi jika saya perhatikan, apabila berhadapan dengan Pak Bian, maka perempuan itu akan mencari perhatian dengan melebihkan penyakitnya itu. Jelas Bik Laksmi. Dia memang drama Bu, dan apapun yang dikatakan oleh Ningrum, Pak Bian selalu percaya. Lanjut beliau begitu kesal. Oh begitu Bi. Ya sudah, saya menelpon hanya ingin memastikan keadaan Bibi saja kok. Ucap Marlin mengakhiri panggilan. Marlin begitu murka, dan ia tidak akan diam saja difitnah oleh mantan sahabatnya itu. Dia sudah merebut kebaikan Marlin, bahkan merebut semuanya dari Marlin. Ia bertekad malam ini ia akan kembali menemui Mang Anto untuk meminta tolong kembali. Sebenarnya ia malu kembali menemui Mang Anto dalam waktu berdekatan. Namun mau gimana lagi, hanya beliau yang bisa membantu gundah gulana di hatinya. Marlin pergi ke kediaman Mang Anto. Mobil melaju membelai jalanan yang mulai sepi. Sengaja ia pergi malam untuk menghindari kemacetan kota, agar ia bisa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju tepian desa ke sebuah dusun. Jalanan desa sudah lenggang, hanya warung-warung kecil yang masih buka dan beberapa orang yang berjaga. Marlin mengetuk pintu sambil memanggil yang punya rumah. Ia berharap ketukan pintu dan panggilannya terdengar oleh Mang Anto. Waalaikumsalam, jawab Mang Anto dari dalam. Marlin bernapas lega setelah mendengar sautan tersebut. Dan tidak lama pintu terbuka, memperlihatkan lelaki tua dengan pakaian baju kaos dan memakai sarung. Neng lagi, masuk dulu, ucap Mang Anto dengan heran. Ada apa lagi nih Neng? Tanya beliau. Maaf mengganggu. Saya kesini kembali ingin meminta bantuan, pinta Marlin. Saya lihat perkembangan pelakor itu tampaknya biasa-biasa saja Mang. Dia memang sakit, tapi cuma kena cacar, terang Marlin. Terus? Saya ingin dia lebih sakit lagi Mang. Sekalian bikin gila atau apa kek? Karena perempuan itu memfitnah saya yang tidak-tidak, ungkap Marlin.
saya kembali membawakan celana dalam miliknya. Saya tidak menggunakan benda tersebut, Neng. Celah Mang Anto tertawa. Kau lihat, dia seperti nampak biasa saja. Benda yang di rumpun bambu kemarin udah dicek. Udah dicek lagi tidak? Tanya Mang Anto dan langsung dibalas dengan gelengan kepala oleh Marlin. Nanti dicek. Terus kau mau membuatnya gila? Tanya Mang Anto. Iya Mang, jawab Marlin menganggukkan kepalanya. Mang Anto menghela nafasnya dan mengembuskannya dengan perlahan. Ia tidak habis pikir jika perempuan di depannya kini seperti kurang puas dengan hasilnya. Mang Anto menganggukkan kepalanya sambil berkata, ambil kukunya, gimana pun caranya. Kuku? Maksudnya kuku tangan? Iya, kuku jarinya, jawab Mang Anto menganggukkan kepalanya. Seberapa manjur santet kuku itu, Mang? Dan efek yang ditimbulkan itu apa? Sesuai yang kau pinta, korban akan gila, jawab Mang Anto dengan santai. Marlin mengerti, tapi jika kuku yang harus ia ambil itu cukup sulit, karena mantan sahabatnya itu lebih sering pergi ke salon, walaupun hanya sekedar perawatan kuku. Seberapa banyak yang diminta, Mang? Tidak banyak, asalkan ada, jawab Mang Anto sambil tersenyum. Tapi jika kuku tak dapat, apakah bisa dengan rambut kembali? Karena saya baru mendapatkan rambutnya, jelas Marlin. Boleh, nanti sekalian dengan kuku juga. Tapi kalau untuk celana dalam saya tidak memerlukannya, bukan ahlinya saya. Saya bisa memberikan bantuan hanya memakai rambut atau kuku yang ada di anggota tubuhnya, bukan pakaian pribadi. Terang Mang Anto tertawa. Tapi saya pernah dengar katanya guna-guna pakai celana dalam juga bisa, Mang. Kenapa? Tanya Marlin. Bisa, tapi di tempat orang pintar lain yang permintaannya sedikit aneh. Bukan hanya celana dalam yang dipinta, kutang pun juga bisa menjadi syaratnya. Tapi saya tidak memakai hal begituan. Jelas Mang Anto kembali tergagah. Apalagi yang ingin ditanyakan? Tanya Mang Anto lagi, karena di antara keduanya sempat terdiam. Marlin menggelengkan kepalanya sembari berkata, sepertinya sudah tidak ada lagi, Mang. Saya pamit pulang aja, udah malam banget, ucap Marlin. Silakan, mari saya antar, jawab beliau. Mang, satu lagi yang saya tanyakan. Apa perlu malam ini juga untuk menjenguk benda yang saya kasak itu? Tanya Marlin. Iya, lihat saja, perhatikan, jangan sampai jatuh ke tanah. Karena sudah 1 bulan kan tidak dilihat, kata Mang Anto bertanya. Iya, Mang. Setelah terakhir saya letakkan benda itu tak pernah lagi saya lihat, jawab Marlin. Apa harus malam ini saya lihat? Atau menunggu besok siang saja? Lihat malam ini. Jika masih ada waktu, tak perlu menjenguk siang hari. Khawatir ada yang melihat dan menaruh curiga pada kau, jelas Mang Anto. Marlin sedikit ragu. Jika harus malam ini juga ia melihat benda itu untuk memastikan. Tapi nyalinya tidak begitu besar. Apalagi ia pernah dinampakkan hal-hal mistis saat ia berada di belakang rumahnya. Tapi setahu saya belakang komplek rumah saya itu tak ada orang yang melintas. Bisa dikatakan masih hutan asri. Gimana, Mang? Hutan lebat banyak pepohonan besar. Jadi mana mungkin ada orang lewat di sana? Ungkap Marlin. Terserah kau saja, Neng, jawab Mang Anto geleng-geleng kepala. Marlin sedikit tak enak dengan ucapannya tadi. Ia takut orang kepercayaannya itu kecewa padanya karena hanya membantah untuk memeriksanya siang hari. Jika sampai jatuh ke tanah memangnya kenapa, Mang? Kan bisa diletakkan ke tempat asalnya lagi, tanya Marlin. Tidak apa-apa, cuma dikhawatirkan jika hilang atau dibawa binatang, jawab Mang Anto tertawa. Makanya saya meminta untuk terus diperiksa, lanjut beliau. Marlin segera bangkit dari tempat duduknya dan menuju pintu. Ia diantar ke depan oleh Mang Anto setelah perbincangan panjang yang tak ada habisnya. Terima kasih, Mang. Saya pamit. Assalamualaikum, ucap Marlin meninggalkan pekarangan rumah Mang Anto. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, saut Mang Anto sembari menutup kembali pintu rumahnya. Di perjalanan, Marlin kebingungan. Ia tampak berpikir keras caranya untuk mendapatkan kuku yang dipinta oleh Mang Anto. Begitu sulit sebenarnya, namun Marlin bertekad harus mendapatkan kuku tersebut bagaimanapun caranya.
Untuk saat ini ia fokus kepada rambut yang ia pasak di rumpun bambu. Marlin berharap jika ia memeriksa benda tersebut, tak ada yang menampakkan diri di depannya. Suasana yang gelap dan lenggang bertanda orang-orang sudah bergelungkan selimut di tempat tidur masing-masing. Marlin menyetir mobil sendirian dan sesekali berpapasan dengan pengendara lainnya. Marlin segera masuk ke dalam rumahnya dan duduk di sofa ruang tamu dengan menyandarkan tubuhnya. Sesekali ia memijit pelepisnya. Ia terlalu capek hanya mengurus balas dendam kepada Ningrum. Padahal tubuhnya perlu istirahat. Dan tapi ada banyak tugas yang harus ia laksanakan untuk membalas rasa sakit hatinya yang tak pernah puas melihat mantan sahabatnya itu. Mungkin bagi Marlin jika Ningrum masih hidup, ia akan terus berusaha membuat perempuan itu sakit-sakitan. Dan ia akan merasa puas jika pelakor itu akan mati dengan tubuh yang sudah merasakan sakit. Ia kembali beranjak menuju dapur, halaman belakang, dan baru terlihat pintu menuju hutan belakang rumahnya. Sebelumnya ia mengambil anak kunci untuk membuka pintu besi berkarat itu. Pintu kembali berderi terdengar nyaring karena suasana yang sangat hening. Kret! Terpampang jelas di depan suasana yang gelap gulita. Hanya cahaya rembulan yang timbul setengah dan ditemani senter kecil yang Marlin pegang. Marlin mengarahkan senternya ke sumber arah pohon bambu yang tampak kosong dan bergoyang-goyang diterpa angin. Marlin mengembuskan nafasnya perlahan dan memantapkan hati untuk segera melangkah memasuki hutan untuk menyelesaikan misinya malam ini. Hanya memastikan sebentar, lalu pulang, gumam Marlin sambil melangkahkan kakinya dengan tergesa. Suara burung hantu dan suara-suara binatang lain yang mengiringi langkahnya. Dengan setelah berlari, Marlin menuju rumpun bambu. Lampu senter menyorot pada sela-sela bambu yang berukuran cukup besar. Waduh, mana ya benda kemarin? Lirih Marlin memperhatikan. Duh, kok gak ada sih? Apa jatuh ya? Ucapnya bermonolog sendiri. Marlin mengarahkan senter pada rumpun bambu dan juga rerumputan dekat kakinya. Khawatir benda itu terjatuh dari letaknya. Di saat sedang asik mencari benda itu, akhirnya ia menemukannya. Masih berada di sela-sela rumpun bambu dan terjatuh ke dalam lalu ditutupi daun. Marlin bernafas lega. Ternyata benda itu tidak hilang, hanya saja sedikit berpindah letaknya. Saat Marlin kembali melangkahkan kakinya untuk pulang, tiba-tiba ujung bajunya seperti sedang ditarik-tarik. Marlin menoleh ke belakang. Ia mendapati seorang anak kecil tersenyum padanya sambil berkata, "Aku perhatikan kakak seperti sedang mencari sesuatu. Butuh bantuan, Kak? Aku bisa diandalkan menjaga benda tersebut." Marlin menelan ludahnya dengan susah payah, tidak percaya apa yang berada di depannya. Marlin menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak perlu, sudah dapat. Makasih tawarannya." Ucap Marlin terbata-bata. Tidak mungkin dan tidak masuk akal jika seorang anak perempuan berada di tengah hutan sendirian dengan keadaan baik-baik saja. Marlin berusaha bersikap sewajarnya, walaupun ia merasakan takut yang tak dapat ia sembunyikan. Saya pamit duluan ya, Dek," ucap Marlin memalingkan tubuhnya dan berjalan meninggalkan anak perempuan tersebut tanpa penerangan sedikit pun. Dengan langkah cepat ia terus berjalan agar bisa menggapai pintu belakang yang sudah berada di depan mata. "Kak, yakin tak butuh bantuan? Aku bisa menjaganya kok tanpa syarat." Ucap suara itu lagi seperti mengiringi langkahnya yang terus menjauh. "Tidak perlu, Dek. Terima kasih," jawab Marlin tanpa menoleh ataupun berhenti sejenak. "Yakin, Kak? Padahal aku sudah baik menawarkan diri tapi ditolak," sambungnya lagi. Tak dihiraukannya oleh Marlin. Ia terus berjalan tanpa memperdulikan langkah kaki di belakangnya yang turut mengikutinya sejak tadi. Dengan nafas tersenggal, ia sedikit lagi sampai di depan pintu. Tiba-tiba bukan suara ocehan anak kecil lagi yang ia dengar, melainkan suara tawa cekikikan. Marlin menggapai pintu dan langsung kembali menutupnya dengan rapat. Suara tawa itu masih terdengar. Lututnya tiba-tiba lemas mendadak dan sulit untuk digerakkan. Ia terduduk membelakangi pintu sambil menetralkan degup jantungnya. Entah makhluk apa yang bisa berubah wujud, Marlin tidak tahu. Tapi yang nyatanya untuk saat ini, ia begitu syok apa yang telah menimpanya. Saat Marlin sudah merasa cukup tenang, ia kembali berjalan ke pintu dapur. Namun sesaat, ia melihat siluet
seperti bayangan putih yang melesat begitu cepat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.